manusia. Ambil contoh teknologi yang sederhana ya, pisau. Pisau itu berguna untuk masak. Betul. Tapi juga berguna untuk bunuh. Tapi yang dibunuh kan cuma satu orang kalau pisau kan. Tusuk satu orang, mati kan. Kita ambil sekarang pistol. Pistol itu berguna untuk menjaga, tapi juga bisa untuk membunuh. Yang dulu lebih banyak lagi. Kenapa pistol lebih canggih? Nah sekarang ambil yang paling canggih, bom atom. Bom atom itu kalau sekali terbunuh jutaan orang mati. Gitu. Jadi kita harus paham, teknologi itu makin canggih, itu manfaatnya makin besar, tapi juga bahayanya makin besar. Disitulah kita perlu adanya pengaturan. Sayangnya Indonesia belum. Nah, makanya kami di BRIN itu sekarang sedang menginisiasi agar ada semacam etika AI lah, semacam itu AI ethics gitu ya, untuk mengantisipasi ini, termasuk supaya tidak digunakan untuk kejahatan tadi. Baik. Nah, kalau dengan melihat seperti ini, kira-kira tadi seperti Pak Prof bilang mengatakan bahwa kemungkinan bahwa ke depan ini banyak bidang-bidang yang mungkin pekerjaan yang hilang gitu ya. Yang paling dekat ini kira-kira bisa bidang apa aja nih Pak Prof ini? Kalau kita lihat di ini ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical, pekerjaan yang rutin, pekerjaan yang memerlukan hafalan akan hilang. Makanya tadi diperkirakan misalnya kayak dokter akan digantikan oleh mesin, kemudian yang sudah terjadi sekarang kan sopir ya, mobil-mobil nanti tanpa sopir nggak perlu sopir lagi. Kemudian petugas delivery sekarang kan kalau kita pesen barang kan dikirim pakai GoSend itu kan ke rumah ketok-ketok gitu. Nanti pakai drone datang sendiri ke rumah kita. Betul iya. Betul Pak Prof. Drone pakai AI kan, drone pakai AI, jadi barang langsung ke rumah sampai ke rumah kita. Nah, jadi kalau menurut beberapa pakar sih, kira-kira hampir separuh dari pekerjaan yang kita kenal sekarang ini akan hilang. Tapi jangan khawatir, akan timbul pekerjaan baru. Jadi saya ambil contoh gini. Saya ambil contoh perubahan dalam sejarah kita yang sudah pernah terjadi ya. Zaman abad ke-18, itu di Amerika sana, orang kalau kemana-mana harus naik kuda. Artinya apa? Setiap orang harus bisa naik kuda. Ada profesi namanya peternak kuda, ada profesi namanya pencari rumput untuk makanan kuda, dan sebagainya. Timbullah teknologi baru namanya kereta api. Ketika datang kereta api, maka kuda orang nggak perlu lagi bisa naik kuda. Kenapa? Naik kereta api tinggal duduk. Ya kan? Peternak kuda kehilangan pekerjaan. Nggak ada lagi pekerjaan peternak kuda. Kereta api nggak ada kudanya kan. Kemudian pencari makan, pencari rumput juga kehilangan pekerjaan. Tapi timbul pekerjaan baru. Pertama namanya masinis. Zaman kuda nggak ada masinis. Yang kedua kondektur. Zaman kuda nggak ada kondektur. Yang ketiga tukang jualan tiket itu di loket karcis. Zaman kuda ada orang jualan tiket. Nah, jadi sama dengan AI. AI akan menghapus kira-kira 50% dari pekerjaan kita kenal, tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang sekarang belum pernah kebayangkan. Dan itu bagi manusia hal yang biasa saja. Karena tadi saya kasih contoh kan soal kuda ya. Selain itu juga banyak kan. Dulu misalnya 20 tahun yang lalu nggak ada namanya programmer web, nggak ada karena nggak ada website. Betul. 20 tahun yang lalu nggak ada profesi data science, nggak ada programmer. Kenapa komputer nggak ada gitu? Tapi sekarang kan ada. Jadi kan ada profesi baru. Di bidang akuntansi yang menarik ya. Ketika ditemukannya software untuk akunting, banyak pakar mengatakan profesi akuntansi akan musnah karena semua bisa dikerjakan komputer. Betul. Tapi faktanya sekarang justru profesi akuntansi tambah banyak dan gajinya tambah gede kan? Iya betul, dicari ya. Bidang sosial yang gajinya paling gede kan akuntan. Betul. Kenapa? Karena akuntannya berubah. Akuntan yang zaman dulu itu hanya bikin laporan keuangan, akuntan zaman sekarang tidak membuat laporan keuangan, tapi membuat analisa keuangan. Analisa ini yang oleh komputer belum bisa dilakukan waktu itu, sekarang udah bisa. Waktu software accounting ditemukan dulu, itu hanya dia bisa membuat neraca dan rugi laba saja, tapi dia tidak tahu ini perusahaan ini sehat atau tidak, itu nggak tahu. Nah, akuntan yang tahu. Jadi artinya kemudian akuntan berubah.
dari membuat laporan keuangan menjadi analis keuangan. Nah, dengan AI, analis keuangan ini akan hilang. Kenapa? Karena nanti kita kasih neraca rugi laba ke AI, ke ChatGPT misalnya, dia bisa mengatakan perusahaan ini sehat atau tidak. Maka akuntan akan berubah lagi jadi apa? Misalnya jadi penasehat keuangan. Nah, penasehat keuangan itu kan belum bisa sekarang. Nanti mungkin 10 tahun lagi bisa hilang juga gitu. Tapi itulah dinamika peradaban manusia akan seperti itu. Karena ada pekerjaan yang hilang dan ada pekerjaan baru yang tumbuh. Baik, menarik sekali gitu. Jadi saya ingin menyoroti dari sisi kesiapan bagi bangsa kita nih di Indonesia. Tadi kan Pak Prof sudah bilang bahwa ke depan ini mungkin adalah teknologi yang dengan demikian. Sedangkan sekarang ini aja banyak di seluruh, mungkin kalau di perkotaan pendidikan sudah begitu banyak diterima gitu. Tapi di daerah itu sangat sulit sekali gitu, Pak Prof. Gimana dengan menyerapnya dengan teknologi yang ada ini? Sementara dengan pendidikan yang sekarang aja mereka sangat sulit gitu. Akhirnya nanti kita bisa memungkinkan nggak? Karena kan Indonesia bisa diprediksi menjadi salah satu negara maju di tahun 2045 kalau tidak salah. Betul ya, Pak Prof ya? Betul. Nah, bagaimana kira-kira menurut pandangan Pak Prof ini? Ya, jadi ini juga pertanyaan menarik ya. Jadi tahun 2000 mungkin teman-teman yang ada di grup ini ingat ya. Iya. Itu bisa pakai Facebook nggak? Pasti nggak bisa. Iya. Tapi sekarang anak kecil aja bisa. Ya kan? WhatsApp misalnya. WhatsApp itu dulu kan hanya kita-kita aja, kaum terpelajar lah. Sekarang itu tukang sayur pakai WhatsApp, ya kan? Asisten rumah tangga pakai WhatsApp dan sebagainya. Jadi teknologi itu karena makin lama makin mudah. Jadi bahkan sampai di pelosok-pelosok desa itu nggak ada loh. Di desa itu anak yang nggak bisa Facebookan. Di desa-desa di Indonesia itu sampai pelosok itu anak-anak Facebookan itu biasa saja. Nah, contoh yang kedua, dulu yang namanya ini kayak gini nih, Vicon gini pakai Zoom. Dari peserta ini, dari peserta acara ini, siapa yang tahu Zoom? Pasti nggak ada yang tahu. Padahal Zoom ini sudah ada sebelumnya, tapi kita nggak ada yang bisa pakai. Tapi sekarang tiba-tiba setiap orang bisa, nggak perlu. Jadi kan untuk jadi administratornya Zoom, ini kan nggak perlu sampai sekolah capek-capek, coba-coba klik-klik sendiri, tiba-tiba connect kan gitu kan. Nah, apa moral of the story dari cerita saya tadi adalah teknologi itu makin lama makin mudah. Saking mudahnya suatu saat tidak perlu belajar. Karena memang teori dasar dari teknologi itu, teknologi itu tidak boleh dipelajari oleh manusia. Tapi teknologi itu harus begitu mudah bisa langsung digunakan tanpa dipelajari. Teknologi terbaik adalah manusia bisa menggunakan tanpa belajar apa-apa, dia langsung bisa menggunakan. Itu teknologi yang terbaik. Kalau harus baca buku dulu, kuliah dulu, terus baru bisa pakai, itu teknologi yang jelek gitu ya. Nah, teknologi yang baik itu banyak, misalnya sepeda. Sepeda itu teknologi yang baik, kita nggak usah baca manualnya, langsung genjot sepeda langsung bisa kan. Atau kita beli mobil, misalnya mobil merek A, nggak pernah baca manualnya, begitu nyetir ya bisa. Suatu saat ganti merek B, nggak pernah kan kita baca buku mobilnya itu, langsung nyetir kita bisa. Itulah bentuk teknologi, termasuk sebagai contoh bahwa teknologi itu yang ke depan makin lama makin mudah. Jadi saya tidak khawatir soal bagaimana penguasaan teknologi. Yang saya khawatirkan justru adalah istilahnya digital divide kalau secara umum ya. Jadi gap digital antara orang lain. Itu bukan di teknologi, tapi di infrastrukturnya, di peralatannya. Indonesia saat ini, tahun ini, masih ada 13.000 desa. 13.000 desa yang nggak ada sinyal internet. Wah, masih banyak ya? Dari 77.000 desa. Artinya apa? Masih 13% desa di Indonesia itu sinyal internet nggak ada. Artinya nggak dapat pengetahuan ya? Nggak dapat pengetahuan. Mau punya alat secanggih apapun, kalau nggak ada akses kan nggak bisa. Jadi menurut saya itu yang kritis pertama itu memang akses. Makanya kenapa Pak Jokowi kemarin salah satu program strategi nasionalnya adalah membangun BTS di daerah terpencil yang dikorupsi itu yang jadi kasus itu. Itu adalah supaya desa-desa terpencil itu punya akses. Karena sekarang akses yang paling
paling berat di Indonesia. Alat sudah murah. Kalau dulu coba yang bisa beli HP hanya orang kaya kan? Iya, betul. Orang bisa beli HP, setiap orang punya HP. Entah itu HP merek apapun, entah buatan manapun, semua orang nggak ada. Bahkan kalau kita tanya sekarang telepon rumah itu nggak ada lagi yang kita tahu nomornya, bahkan telepon rumah udah kita matikan semua kan? Iya, sudah nggak mau pakai lagi. Kantor saya Telkom, saya kan pernah jadi komisaris Telkom ya. Kantor saya Telkom itu pendapatannya menurun terus. Kenapa? Karena orang nggak ada yang telepon lagi. Semuanya pakai HP. Semuanya yang HP naik, ya. Telkomsel yang naik, Telkomselnya yang naik, Telkomnya yang nyungsep gitu. Iya, betul. Oke. Nah, kembali ke ini Pak, soal dengan kemampuannya ChatGPT yang nanti akan berkembang. Artinya ke depan ini berarti menurut pandangan Pak Prof gimana? Apakah sekolah-sekolah ini akhirnya jadi hilang karena semua orang bisa belajar dari ChatGPT gitu? Bagaimana Pak Prof? Nah, ini juga menarik ya. Saya berapa kali ditanyakan seperti itu ya. Iya. Jadi kita harus ingat bahwa ChatGPT itu memang dia punya pengetahuan, punya ilmu, punya pengetahuan. Kita bisa belajar sama dia. Tapi yang dia tidak punya apa? Nah, ini seperti judul diskusi ini, kebijaksanaan. Itu yang tidak punya. Wisdom itu tidak punya. Padahal manusia untuk jadi manusia kan bukan hanya ini, bukan hanya ilmu, bukan hanya pengetahuan, tapi juga ini kan wisdom kan. Bagaimana kita jadi orang yang pantang menyerah, bagaimana orang yang tangguh dan sebagainya, itu kan nggak bisa diajari oleh sumber yang paling canggih pun. ChatGPT versi yang paling canggih pun tidak akan bisa mengajarkan itu. Betul. Dia hanya bisa mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi dia tidak bisa mengajarkan kebijaksanaan. Nah, itulah nanti yang tidak bisa menggantikan guru. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, profesi yang nanti bertahan sampai kiamat adalah guru. Kenapa? Guru itu diperlukan. Mungkin sekarang, mungkin 10 tahun yang akan datang kita nggak perlu guru matematik. Kita nggak perlu guru fisika karena semua ada di ChatGPT semua gitu. Wisdomnya matematik, wisdomnya fisika itu kan nggak ada di alat-alat itu. Itulah yang diajarkan oleh para guru, sehingga para guru mulai sekarang ya ini sudah ngomong di mana-mana lah, banyak pembicara yang ngomong bahwa ke depan itu tugas dari guru itu mengajarkan soft skill. Jadi bagaimana berkomunikasi, bagaimana berbicara yang baik. Itu kan nggak bisa belajar pakai abu. Itu hanya bisa belajar dengan manusia. Bagaimana kita tangguh, punya adversity question, jujur, berperilaku baik, sopan dan sebagainya. Itulah. Jadi seperti judul hari ini, kebijaksanaan itu yang tidak bisa digantikan oleh. Luar biasa menarik. Mungkin satu pertanyaan lagi yang menarik buat saya untuk saya coba lempar karena Pak Prof ini sangat kompeten sekali gitu ya untuk ini. Jadi begini Pak Prof, sekarang kalau menurut Pak Prof kira-kira kita nih ke depan kan kita akan masih mungkin melewati gitu 10 tahun, 20 tahun pasti gitu ya. Tapi apa yang menurut Pak Prof saran yang kita harus persiapkan untuk menuju ke sana gitu Pak? Ya, jadi begini. Kita tadi, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita jangan pernah meng-underestimate kemampuan manusia dalam membangun teknologi. Dulu kita nggak pernah membayangkan tuh ada HP. Dulu telepon harus pakai kabel. Betul. Sekarang tiba-tiba telepon bisa wireless. 20 tahun yang lalu kalau saya nyolokin komputer ke internet harus pakai kabel, pakai modem yang bunyinya gitu ya, pakai Telkomnet instan, masih ingat ya? Sekarang tiba-tiba kita tanpa kabel pakai WiFi bisa connect kemana-mana di seluruh dunia. Jadi bayangkan teknologi itu dalam waktu 10-20 tahun saja itu perubahannya luar biasa. Nah karena itu kita harus siap menghadapi bahwa apa yang kita lihat sekarang itu mungkin 10 tahun yang akan datang sudah nggak ada. Sebaliknya, apa yang kita mimpikan sekarang, mungkin 10 tahun yang akan datang akan jadi kenyataan, gitu. Jadi bersiap-siaplah melihat mimpi jadi kenyataan, gitu. Salah satu yang saya jadikan lelucon ya, ini lelucon kalau di kelas ya. Suatu saat mungkin manusia malah nggak perlu belajar. Kenapa? Nanti manusia itu di sininya, di otaknya sini, di keningnya sini ada lubang USB. Jadi kalau kita mau belajar kita tinggal colokin aja USB yang isinya ilmu matematik, kita colokin gitu, gitu langsung ilmu matematika masuk ke otak. Atau ilmu fisika. Masuk ke USB colokin begitu. Nah, memang sekarang mimpi.